semuanya, balik lagi sama aku Anyon. Assalamualaikum. Sebelumnya aku mohon maaf dulu kalau misalkan nanti kalian ngedengar suara dari masjid karena memang lagi ada ceramah gitu. Oke, jadi hari ini aku di video kali ini aku mau bikin cerita Onyon lagi. Aku mau nyeritain tentang pengalaman asmara aku. Jadi langsung aja ke ceritanya, oke? Oke, jadi cerita aku tentang percintaan ini tuh adalah percintaan yang super duper bucin sampai bego parah, bego mampus. Jadi langsung aja ke ceritanya ya. Dan ini tuh terjadinya di tahun 2015. Nah, jadi pada saat itu setelah aku putus dari pacar aku sebelumnya, bukan yang Mas Satria itu ya. Nah, aku coba untuk main aplikasi Bitalk. Nah, aplikasi Bitalk tuh aplikasi yang kita bisa nyari teman di situ, nyari pacar, atau nyari grup tongkrongan. Misalkan kayak kamu suka sama kopi, masuklah ke grup pecinta kopi. Terus ada juga grup yang suka otomotif, grup yang suka musik, dan lain-lain sebagainya. Nah, aku di situ banyak yang kenalan-kenalan baru dan nyantol lah si cowok ini gitu. Akhirnya kita sering chat di aplikasi itu, kayak nanya, kamu udah lama main aplikasi ini, terus dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, akhirnya karena kan itu pada saat itu aku kan kondisinya lagi kerja. Nah, aku bilang ke dia gitu, aku nggak bisa nih buka aplikasi ini terus-menerus karena aku kan lagi kerja juga. Gimana kalau misalkan kita kayak move WA atau Line? Oke, kata dia. Yaudah, akhirnya aku sama dia move chat ke Line atau WA ya pada saat itu. Akhirnya sering chat dan dia kayak ketemuan yuk. Ya udah, oke, ayo. Jadi pertemuan pertama tuh dia aku minta ke dia jemput kerja, tapi janjian aja di mana gitu. Oke. Akhirnya dia ngeiyahin. Akhirnya ketemu dan ternyata ini orangnya. Aku bilang makasih udah mau anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Nah, akhirnya aku sama dia tuh chat lagi. Terus dia punya ide kayak kita ketemuan lagi yuk, kita ngobrol, kita biar lebih tahu satu sama lain, kata dia gitu. Oke. Nah, disinilah drama itu terjadi dan sampai muncrat aku. Jadi aku kira aku ketemuannya sama dia doang, berdua. Karena aku tipikal yang kalau ketemu tuh gak bisa yang langsung rame-rame gitu. Nah, sedangkan aku bilang, waktu aku nyampe di tempat janjiannya, ayo teman-teman aku udah nunggu. Hah? Aku kaget dong. Hah? Teman-teman udah nunggu? Aku bilang gitu. Aku gak mau, aku gak bisa. Aku bilang gitu. Yaudah, kita batalin aja ketemunya. Aku bilang gitu. Kamu sama teman-teman kamu aja nongkrong, aku pulang aja. Aku bilang gitu. Nah, itu tuh yang aku bilang drama tadi adalah kayak drama FTV, tau gak sih? Kalau kalian orang Bogor, kalian pasti tahu tempat ini. Kayak itu ada jalan, aku lupa nama jalannya apa, tapi pokoknya jalannya tuh yang sebelum Gang Makaroni Panggang, daerah Taman Kencana gitu. Aku lupa nama jalannya apa. Nah, di situ kayak ada taman gitu, deket kedai kita, kafe. Nah, di situ aku kayak, aku mau pulang aja. Terus dia narik aku kayak, jangan dulu pulang, kan ya udah kita makan di mana, kata dia gitu. Nggak mau, aku mau pulang aja. Akhirnya aku jalan kaki sampai ke lampu merah McD Lodaya, dan dia balik lagi sama teman-temannya. Dan di situ aku kayak udahlah, aku mutusin aja untuk pergi ke Happy Papi kalau nggak salah, tempat karaoke. Happy Papi. Aku yaudahlah, aku nggak karaokean, tapi aku ngedengerin lagu aja di situ.
Dan udah kayak gitu, tapi itu tuh jujur aku lupa banget kalau itu adalah hari spesial dia, hari dia wisuda gitu loh. Mungkin dia mau ngerayain itu bareng teman-temannya, nongkrong apa segala macam kayak gitu kan. FYI, aku sama dia usianya tuh 3 tahun lebih muda dia gitu, jadi aku lebih tua gitu loh. Nah udah gitu aku aku di tempat karaoke itu dan dia nanya, kamu di mana? Aku di Happy Papi, aku bilang gitu. Aku jadi pulang, aku bilang gitu. Terus dia kayak, ya udah aku susulin ke sana. Ya bener aja dia nyusulin aku. Terus akhirnya ya udah aku keluar dari Happy Papi. Terus dia bilang, tadi tuh aku sama temen-temen tuh abis ngerayain acara, kata dia. Kamu emang nggak inget ya hari ini tuh hari apa? Terus aku kayak, hari apa ya gitu kan. Ih kamu lupa, orang baru diomongin semalam, katanya. Ini hari wisuda aku. Oh iya ya ampun aku lupa. Terus akhirnya yaudah jadi kita jalan-jalan aja biasa kayak gitu. Dan akhirnya makan sop duren gitu. Udah sih di situ kayak ngeklaim pacaran gitu. Padahal PDKT-nya juga sebentar ya. Aku PDKT-nya tuh sebentar, terus nggak ada kayak kamu mau nggak jadi pacar aku, kayak acara nembak-nembak gitu tuh nggak ada. Nah terus udah gitu itu aku tuh bucin banget sama dia, sumpah bucin banget. Itu tuh karena apa ya, pertama nih ya, karena dia tuh nggak munafik sih, ganteng, terus juga pakai kacamata. Tuh dia tuh perhatian banget sama aku. Terus dia tuh pengertian juga sama aku. Kayak dia tuh bisa ngedengerin aku gitu loh. Jadi makanya, dan aku ini tipikal orang yang keras kepala, susah nurut sama orang lain, tapi nggak tahu kenapa kalau ke dia ngomong apa tuh aku jadi nurut gitu. Jadi kamu jangan kayak gini, kamu gini, oh ya oke, aku jadi nurutin kayak gitu. Dan yang makin parah adalah aku saking bucinnya aku sama dia tuh kayak aku bolos kerja 2 minggu, bayangin. Itu kejadiannya di bulan Januari apa Februari 2016 gitu. Oh 2016 Februari. Dan akhirnya ketahuan sama mama aku kalau misalkan aku tuh sering main ke rumah dia, karena emang lokasinya tuh deket gitu, masih di daerah sekitar rumah aku ini. Akhirnya mama aku tuh marah-marah gitu di rumah kakaknya. Dianya sebenarnya lagi nggak ada, dia lagi interview pekerjaan gitu di hotel gitu kan. Terus jadinya aku dipaksa pulang. Nah setelah itu di rumah mama tuh kayak marah-marah gitu, kayak mama tuh kecewa sama aku, kenapa aku ngelakuin hal kayak gitu. Nah aku nggak tahu ya, mungkin kayak aku tuh udah kayak nyaman gitu. Gimana sih orang lagi bucin kayak nyaman, terus kayak bawaannya pengen nempel-nempel dia mulu gitu, kayak klingi gitu. Ya gitu pokoknya. Makanya parah banget kan, sampai bolos kerja gitu, kayak aku kayak bikin surat sakit gitu. Padahal emang waktu itu memang kondisi badan aku juga emang lagi nggak fit sih, karena sakit ya ada lah gitu. Dan itu karena apa ya, karena akunya masih sayang banget sama dia, masih cinta banget sama dia gitu. Jadi aku waktu disuruh putus sama mamaku tuh kayak sumpah itu nangisnya ya, kalau aku inget sampai kayak nangisnya juga parah banget gitu. Kayak dari siang kan kalau nggak salah ketahuan sama mamaku tuh siang, dari siang sampai malam jam 10-an itu aku nggak berhenti nangis. Sampai akhirnya paman aku bilang, yaudah ayo ke Bandung, beres-beres baju. Ya udah gitu ke Bandung, tapi ya tetap dengan aku nggak semangat gitu. Biasanya kan aku kalau pergi ke Bandung tuh kayak semangat banget kan. Ini tuh kayak nggak ada semangat gitu loh, kayak aku nggak mau gitu, tapi ya gimana gitu kan. Dan itu sampai kapan ya aku lupa,
Aku masih belum move on gitu dari dia. tahun lalu mungkin tahun lalu atau tahun 2020 gitu, kayak aku kadang kalau ngedenger lagu yang ada hubungannya sama, atau lagu yang banyak kenangan sama dia gitu, kadang masih suka kayak ya nangis, keinget, kayak lebih ke entah ya, ini tuh kayak rasa nyesel udah melakukan kebucinan itu, melakukan sesuatu yang aku ambil keputusan sendiri, misalkan kayak bolos kerja kayak gitu. Itu kan keputusan yang aku mau kan. Sebenarnya tuh di minggu pertama aku bolos, dia udah bilang, kamu jangan kayak gini terus, nanti ketahuan sama mama, sama atasan kamu di kantor, ya kamu masuk kerja aja, nanti pulang aku jemput kayak biasa. Dia bilang kayak gitu. Tapi nggak mau, aku kayak kurang aja gitu waktu sama kamunya tuh, aku bilang kayak gitu. Ya udah kan, yang penting aku udah ngasih tahu kamu, kata dia gitu. Padahal dia udah sempat ngingetin aku, cuma akunya enggak yang ngegubris kata-kata dia gitu. Itu sih cerita aku. Itu pokoknya ya bisa dibilang dia itu adalah mantan terindah aku. Karena ya gitu, dia enggak tuh ya, padahal dia lebih muda dari aku, tapi dia bisa bikin aku tuh nyaman, dia bisa ngertiin aku gitu loh. Aku nggak perlu jadi orang lain untuk di samping dia, di depan dia, kayak gitu. Itu cerita aku. Jadi, pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita aku ini, atau sekaligus jadi self reminder untuk diri aku sendiri, kalau kita sayang atau cinta sama orang lain atau sama lawan jenis, itu secukupnya aja, jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu pastinya nggak baik gitu. Kalau misalkan mau bucin, mendingan sama pasangan yang nanti udah sah gitu loh, misalkan kayak sama suami atau sama istri, bucin deh tuh kan. Nah ini kan masih jadi pacar ya, jadi kalau bucin tuh jadi kadang bisa bikin kita melakukan hal negatif atau positif gitu lah. Ya intinya jangan bucin banget lah gitu, karena bucin tuh bikin jadi bodoh, jadi nggak punya otak, jadi nggak bisa mikir gitu loh, nggak bisa dipakai mikir otak. Itu aja sih cerita aku kali ini. Semoga kalian di luar sana tidak mencontoh kisah asmara aku kali ini, dan semoga dari ceritaku ini kalian bisa mengambil hikmah atau pelajaran untuk diri kalian sendiri. Oke? So, makasih buat kalian yang udah nonton cerita Onion kali ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton cerita Onion yang pertama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video Onion yang lain. Oke? Bye-bye. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.